Halo, perkenalkan nama saya Anjasta Bagus Tarigan. Saya dari Fakultas Teknik dan Kejuruan, Prodi Sistem Informasi jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan menyampaikan sesuatu hal mengenai sistem informasi yang diterapkan pada suatu organisasi atau perusahaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan sistem informasi akun payable dalam pengendalian intern. Studi kasus pada PT Framas Indonesia pada tahun 2016. Akuntansi merupakan sistem informasi perusahaan yang komprehensif karena memproses seluruh transaksi sampai menjadi dokumen berupa laporan keuangan. Dalam era globalisasi, peran sistem informasi sangat penting di berbagai bidang. Hal ini memicu persaingan bisnis untuk menyediakan pelayanan yang terbaik kepada konsumen. Selain itu, perusahaan juga harus berfokus pada penyediaan yang cepat, tepat, dan akurat kepada pengguna laporan keuangan dan data keuangan lain yang berkontribusi dalam pengambilan keputusan oleh manajemen. Salah satu sistem informasi yang penerapannya sangat penting dalam perusahaan adalah sistem informasi pada akun payable atau utang. Selain memberikan informasi mengenai data-data utang atau akun payable, sistem informasi juga dapat digunakan untuk aplikasi pengendalian internal pada beberapa hal lainnya. Pembelian merupakan salah satu fungsi penting untuk kelancaran operasional usaha perusahaan, di mana perusahaan akan mendapatkan pasokan barang dari pemasok untuk pengadaan atau penyediaan barang akan permintaan klien dapat dipenuhi dengan baik. Pembelian sendiri terbagi menjadi dua, yaitu pembelian tunai yang terkait dengan pengeluaran kas atau pembelian kredit terkait dengan utang usaha. Kesalahan dalam melakukan pembelian barang akan berpengaruh buruk pada perusahaan tanpa adanya perencanaan dan pengendalian yang tepat dalam melakukan pembelian yang memungkinkan terjadinya pembelian yang terlalu sedikit atau terlalu banyak. Harga yang terlalu tinggi yang akhirnya akan merugikan perusahaan. Untuk pengendalian atas pembelian dan persediaan akan sangat membantu perusahaan untuk mencegah hal tersebut terjadi. Sistem informasi diharapkan dapat membantu perusahaan dalam mencapai tujuan tersebut. Salah satu sistem informasi yang penerapannya sangat penting dalam perusahaan adalah sistem informasi pada akun payable atau hutang. Selain untuk memberikan informasi mengenai data-data hutang atau akun payable, sistem informasi dapat juga digunakan untuk aplikasi pengendalian internal pada akun payable. PT Framas Indonesia telah mengaplikasikan sistem informasi akuntansi dan sistem informasi manajemen dengan baik. Sistem informasi akuntansi dan sistem informasi manajemen terkomputasi dengan baik. Perusahaan tersebut juga telah merancang prosedur pencatatan dan internal kontrol pada akun payable dengan baik juga. Double check juga dilakukan pada beberapa proses sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan pembayaran. Unsur-unsur sistem informasi akuntansi menurut M. Fakhri tahun 2003, yakni sistem informasi terdiri dari beberapa elemen yang penting, yaitu pemakaian akhir, sumber data, pengumpulan data, pemrosesan data, manajemen database, serta umpan balik. Sedangkan, menurut Azhar Susanto pada tahun 2008, komponen sistem informasi akuntansi terdiri dari hardware, software, brainware, prosedur, database, serta jaringan komunikasi. Software yang digunakan pada sistem informasi PT Framas Indonesia yaitu software Winland Masonic. Software Masonic cukup simpel, cepat, serta dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Masonic berdiri pada tahun 1978 dengan kantor pusat berlokasi di Vietnam, Austria. Masonic menjangkau pasar Jerman tahun 80-an. Masonic mengembangkan 3 jenis produk, yaitu Winland Business, Winland Corporate, dan Winland Compact.
Berbicara tentang sistem, pasti ada spesifikasi yang digunakan agar bisa sistem tersebut berjalan dengan baik. Spesifikasi yang dibutuhkan yaitu prosesor minimal Intel Pentium 3 dengan kecepatan 1,4 GHz, memori minimal 128 MB, grafik 800 x 600 256 warna, serta penyimpanan hard disk sebesar 400 MB. Menurut para pengembang dan beberapa perusahaan yang menggunakan sistem akun payable, sistem ini memudahkan mereka dalam mendata keperluan akuntansi pada perusahaan. Namun, sistem ini juga memiliki kelemahan, yaitu tagihan seperti biaya hotel tidak terinci secara detail pada list subsidiary report. Semua biaya hotel dikombinasikan ke dalam akun supplier order, sedangkan untuk membuat rencana pembayaran diperlukan informasi secara rinci tentang nama supplier atau penyedia jasa, tanggal jatuh tempo, dan jumlah yang harus dibayar. Hal ini menyebabkan bagian finance harus membuka file tersendiri yang berisi daftar hutang yang diinput secara manual. Baiklah, cukup sekian video penjelasan saya tadi. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan karena saya belum terbiasa untuk hal seperti video-video seperti ini. Jadi selebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri.